Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Al-Bukhari nomor 62. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah, berkata telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Solih dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Abbas telah mengabarkannya bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengutus seseorang dengan membawa surat dan memerintahkan kepadanya untuk memberikan surat tersebut kepada pemimpin Bahrain. Lalu pemimpin Bahrain itu memberikannya kepada Kisro. Tatkala dibaca surat itu dirobeknya. Aku mengira kemudian Ibnu Musayyib berkata, lalu Rasulullah SAW berdoa agar mereka kekuasaannya dirobek-robek sehancur-hancurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 63. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu Al-Hasan Al-Marwazi telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari kota dari Anas bin Malik berkata Nabi Muhammad SAW menulis surat atau bermaksud menulis surat lalu dikatakan kepada beliau bahwa mereka tidak akan membaca tulisan kecuali tertera stempel. Maka Nabi Muhammad SAW membuat stempel yang terbuat dari perak yang terukir Muhammad Rasulullah. Seakan aku melihat warna putih pada tangan beliau. Lalu aku bertanya kepada Qatadah, siapa yang membuat ukiran mengatasnamakan Muhammad Rasulullah? Jawabnya Anas. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 64. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Ismail berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah bahwa Abu Murrah mantan budak Uqail bin Abu Thalib mengabarkan kepadanya dari Abu Waqid Al-Laitsi bahwa Rasulullah SAW ketika sedang duduk bermajlis di masjid bersama para sahabat datanglah 3 orang, yang 2 menghadap Nabi Muhammad SAW dan yang seorang lagi pergi. Yang 2 orang berdiri sejenak di hadapan Nabi Muhammad SAW, kemudian satu di antaranya melihat tempat kosong dalam majelis itu, maka ia duduk di tempat itu, sedangkan yang kedua duduk di belakang majelis. Sedangkan yang ketiga berbalik pergi setelah Rasulullah Muhammad SAW selesai bermajelis. Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang 3 orang tadi? Adapun seorang di antara mereka dia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mendekatkan ia kepadanya. Yang kedua ia malu tidak mengisi tempat yang kosong, maka Allah pun malu padanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 65. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata telah menceritakan kepada kami Bishr berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya. Ia menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW duduk di atas untanya sementara orang-orang memegang tali kakang unta tersebut. Nabi Muhammad SAW berkata, hari apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah dikenal. Nabi Muhammad SAW berkata, bukankah hari ini hari nahar? Maka kami menjawab benar. Nabi Muhammad SAW kembali bertanya, bulan apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW akan menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah dikenal. Nabi Muhammad SAW berkata, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami menjawab benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian sesama kalian haram, suci. Sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan tanah kalian ini. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Al-Bukhari nomor 66. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-Amash, dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud berkata, bahwa Nabi Muhammad SAW selalu memilah hari yang tepat bagi kami untuk memberikan nasihat, karena khawatir rasa bosan akan menghinggapi kami.
Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 67. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abu At-Toyah dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 68. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abu Wa'il berkata, bahwa Abdullah memberi pelajaran kepada orang tiap hari Kamis. Kemudian seorang berkata, wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku ingin kalau Anda memberi pelajaran kepada kami tiap hari. Ia berkata, sungguh aku enggan melakukannya, karena aku takut membuat kalian bosan, dan aku ingin memberi pelajaran kepada kalian sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberi pelajaran kepada kami, karena khawatir bosan akan menimpa kami. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 69. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Muawiyah memberi khutbah untuk kami. Ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fakihkan ia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedangkan Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 70. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah berkata kepada kami Ibnu Abi Najih dari Mujahid berkata, aku pernah menemani Ibnu Umar pergi ke Madinah, namun aku tidak mendengar ia membicarakan tentang Rasulullah SAW kecuali satu kejadian, di mana ia berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau dipertemukan dengan Jumar bagian dalam dari pucuk pohon kurma. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada satu pohon yang merupakan perumpamaan bagi seorang muslim. Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma, namun karena aku yang termuda maka aku diam. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 71. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Humaid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Khalid dengan lafaz hadis lain, dan yang dia ceritakan kepada kami dari Al-Zuhri berkata, aku mendengar Qais bin Abu Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Muhammad SAW tidak boleh mendengki. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal. Terhadap seorang yang Allah berikan harta lalu ia pergunakan harta itu di jalan kebenaran, dan seorang yang Allah berikan hikmah lalu ia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 72. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada Muhammad bin Gharair Az-Zuhri, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, ia berkata, telah menceritakan bapakku kepadaku dari Solih dari Ibnu Syihab. Dia menceritakan bahwa Ubaidullah bin Abdillah mengabarkan kepadanya dari Ibnu Abbas bahwasanya ia dan Al-Huru bin Qais bin Hizn Al-Fazari tengah berdebat perihal sahabat Musa alaihissalam. Ibnu Abbas berkata, ia adalah Khidir. Tiba-tiba lewatlah Ubay bin Ka'ab di hadapan mereka berdua. Maka Ibnu Abbas memanggilnya seraya berkata, aku dan temanku ini tengah berdebat perihal sahabat Musa alaihissalam, di mana Musa mencari upaya agar dapat menemuinya. Apakah engkau pernah mendengar Nabi Muhammad SAW menceritakan masalah ini? Ubay bin Ka'ab menjawab, ya benar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Musa di tengah pembesar Bani Israel, datang seorang yang bertanya, adakah orang yang lebih pandai darimu? Musa alaihissalam berkata, tidak. Maka Allah telah mewahyukan kepada Musa, ada yaitu hamba kami yang bernama Khidir. Maka Musa alaihissalam meminta jalan untuk bertemu dengannya. Maka Allah jadikan ikan yang besar sebagai tanda bagi Musa. Dikatakan kepadanya, jika engkau kehilangan ikan tersebut, kembalilah. Setelah itu engkau akan berjumpa dengannya.
Maka Musa alaihissalam mengikuti jejak ikan tersebut di lautan. Berkatalah pelayan Musa, ingatkah engkau tatkala kita sedang berada di tempat istirahat pada bebatuan besar? Sungguh aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidaklah yang melupakan untuk menceritakan melainkan setan. Maka Musa alaihissalam berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Pada akhirnya mereka berdua bertemu dengan Khidir. Begitulah kisah keduanya sebagaimana Allah ceritakan dalam kitabnya.